Halo semuanya, kembali lagi di channel The Movies Room. Sebelumnya gue mau ucapin terima kasih buat kalian yang sudah mampir. Semoga kalian semua baik-baik saja. Pada kesempatan kali ini gue akan merangkum alur cerita dari film See No Evil yang dirilis pada tahun 2006. Film dibuka dengan kedatangan dua orang polisi ke sebuah rumah yang tampak kumuh. Polisi itu bernama Blaine dan Williams. Mereka mendapati laporan kalau ada sesuatu yang terjadi di sana. Seketika terdengar suara teriakan dari dalam rumah. Setelah diperiksa, ada seorang wanita sedang menangis ketakutan. Secara mengejutkan, Blaine diserang oleh pria berbadan besar menggunakan kapak hingga tewas. Pria itu bernama Ken. Nasib serupa juga dialami Williams. Dirinya harus kehilangan satu tangannya akibat ditebas oleh Ken. Namun ia berhasil memberikan satu tembakan tepat di kepalanya. Dalam keadaan sekarat, William segera menghubungi kantor pusat untuk meminta bantuan. Parahnya lagi, ternyata wanita tersebut telah kehilangan dua bola matanya. Para polisi melakukan investigasi di TKP. Selain mendapati Williams yang masih selamat, mereka juga menemukan 7 korban lainnya dengan kondisi mata tercungkil. 4 tahun telah berlalu. Williams akan bertugas membawa 8 orang tawanan ke sebuah tempat. Ia ditemani oleh rekannya bernama Hannah. Para tawanan itu bernama Michael, Russell, Richie, Tyson, Christine, Kira, Zoe, dan Melissa. Mereka akan dibawa pergi menuju hotel yang sudah terbengkalai. Nama hotel itu adalah Blackwell. Mereka disambut oleh wanita tua penjaga tempat itu. Ia adalah Margaret. Mereka akan ditugaskan untuk merenovasi hotel tersebut dalam waktu 3 hari. Dikarenakan hotel itu nantinya akan dipergunakan kembali. Hannah memberitahu kepada seluruh tawanan bahwa dengan melakukan tugas tersebut mereka akan dihadiahkan pengurangan masa tahanan selama 1 bulan. Margaret menegaskan kepada semua tawanan kalau hotel itu memiliki 9 lantai. Lalu mereka semua akan ditempatkan di lantai 2 sebagai tempat tinggal. Namun Margaret memperingati mereka semua untuk tidak pergi ke lantai 8 dan 9. Alasan orang lain tidak boleh ke sana sebab pada tahun 71 telah terjadi kebakaran hebat yang menewaskan pemilik hotel serta beberapa orang lainnya. Margaret juga telah menyiapkan ruang atrium apabila mereka semua beristirahat makan siang. Para tawanan dibagi 2 kelompok, yaitu pria dan wanita. Para wanita ditugaskan untuk membuang sampah, sedangkan pria bertugas menyapu ruangan. Terkecuali Michael yang diberi tugas untuk membersihkan toilet, sebab Michael sendiri orangnya terlalu menyebalkan. Sementara Richie mengajak Tyson untuk mencari sebuah berangkas yang tersimpan secara rahasia. Bahkan ia sudah mempunyai informasi denah lokasi berangkas tersebut. Namun Tyson sempat menolak ajakan Richie. Setelah melakukan pertimbangan, akhirnya Tyson pun menyetujuinya. Beralih ke Kira yang sedang mandi. Terlihat ia sedang diperhatikan oleh seseorang. Seketika muncul Michael yang ingin kurang ajar dengan Kira. Namun Christine datang untuk menghentikan tindakan Michael. Sementara Richie dan Tyson secara diam-diam segera melancarkan aksinya. Sesuai petunjuk arahan denah, mereka memasuki salah satu pintu yang diyakini menuju ruangan rahasia. Baru beberapa langkah memasuki ruangan itu, mereka berdua sudah dikejutkan dengan jasad yang tewas dengan bola mata yang menghilang. Hal itu seketika membuat Richie panik ketakutan, sehingga meninggalkan Tyson begitu saja. Richie berusaha mencari jalan keluarnya, namun sayangnya Ken seketika muncul dari dalam lift dan langsung melemparkan rantai pengait ke arah Richie. Ia pun ditarik secara paksa oleh Ken masuk ke dalam lift. Secara bersamaan Tyson hadir, akan tetapi ia tidak bisa berbuat banyak melihat temannya tersiksa. Sementara itu Margaret melapor kepada Hannah dan Williams bahwa ada tawanan yang pergi keluar menggunakan lift. Hannah segera berinisiatif untuk memeriksanya. Tiba-tiba lift yang Hannah gunakan error lalu berhenti di lantai 8. Saat itu juga Ken muncul dan langsung mencok-slam Hannah sampai tewas di tempat. Ken juga mengambil kedua bola matanya Hannah. Di sisi lain, Kira bilang kepada Christine kalau dirinya ingin keluar dari tempat itu. Christine menyarankannya untuk kabur melewati lubang tembok di atrium. Kira mengajak Christine untuk pergi, tetapi ia menolaknya dan akan tetap tinggal. Agar bisa sampai ke atrium, Kira harus melewati jendela yang berada di dapur. Seketika Kira hilang keseimbangan dan terjatuh. Hal itu mengundang Ken hadir di hadapan Kira.
Ken langsung menarik Kira menuju lift pembuangan sampah. Sementara Williams, Christine, dan Margaret yang mendengar teriakan Kira segera menuju ke dapur untuk menolongnya. Akan tetapi Ken terlebih dahulu membawanya pergi. Williams menanyakan keberadaan orang lain selain mereka semua. Margaret bilang kalau tunawisma sudah dikeluarkan semua sebelum para tawanan datang. Christine juga memberitahu kalau rekannya sedang berada di lantai atas. Seketika Williams segera menuju ke sana. Margaret diminta untuk menghubungi bantuan. Namun Christine bersikeras untuk ikut bersama Williams. Sementara itu, Tyson sedang berusaha mencari jalan keluar seorang diri. Tak lama kemudian, ia bertemu dengan Williams dan Christine. Tyson memberitahu kepada Williams kalau Richie telah dibawa oleh pria berbadan besar. Bahkan pria itu memiliki lubang di bagian kepalanya. Sontak hal tersebut membuat Williams kaget, dikarenakan ia ingat sebuah peristiwa di masa lalu, bahwa dirinya pernah berhadapan dengan orang tersebut. Ia juga telah menembaknya tepat mengenai kepala si pria itu. Christine menanyakan perihal pria itu menculik Kira. Williams berasumsi kalau Kira memiliki simbol salib pada bagian tubuhnya, sehingga ia tidak dibunuh oleh Ken. Sama halnya dengan wanita di awal film. Dirinya juga tidak dibunuh karena memiliki simbol tersebut. Mereka berdua dimodalkan stun gun untuk bertahan diri, sementara Williams akan pergi mencari Kira. Baru beberapa langkah dirinya harus menjadi korban kesadisan dari Ken. Saat itu juga Williams pun meninggal. Michael bersama yang lainnya beristirahat sebentar di pantry. Tanpa mereka sadari, Ken sedang memantau mereka dari balik lemari kaca. Terlihat juga kalau Kira sedang disandra di tempat itu. Namun Melissa sedikit menyadari ada sesuatu di balik kaca. Karena kondisi lagi sebat daun kering, mereka menganggap itu hanya sebuah halusinasi. Di lain tempat, Kira tersadar dari pingsannya. Ia mendapati dirinya sudah berada di dalam kurungan. Kira melihat Richie sedang terikat. Begitu juga dengan Hana yang sudah tewas. Di sanalah tempat persembunyian Ken, sekaligus menjadi tempat menyimpan jasad para korbannya. Tidak lama kemudian, Ken sudah berada di sana. Seketika Richie telah sadar dari pingsannya. Ken langsung mencabut bola matanya Richie. Setelah itu, Ken langsung menyeret Kira ke kamar mandi. Lalu ia mengguyur Kira dengan air dari shower. Hal itu membuat Ken teringat masa lalunya, saat ia diperlakukan hal yang sama oleh ibunya sendiri. Beralih ke Russell dan Melissa yang sedang berduaan di atas ranjang. Tanpa mereka sadari, hal itu secara tidak langsung memberi petunjuk bagi Ken bahwa ada orang lain di kamar tersebut. Ken segera menghampiri mereka melalui cermin dua arah. Meski Ken telah mengetahui keberadaan mereka, tetapi Russell mempunyai ide agar bisa keluar dari sana. Mereka akan turun melalui jendela menggunakan selang pemadam. Russell meminta Melissa untuk turun lebih dulu. Secara perlahan, Russell mengulurkan selang itu. Baru beberapa meter, pergerakan Melissa seketika terhenti. Ternyata Ken sudah berada di atas sedang menarik Melissa kembali naik. Namun Melissa sempat berontak dan membuat ia harus tergantung dengan posisi terbalik. Lalu Ken segera melepaskan selang itu, sehingga Melissa terjun bebas ke lantai dasar atrium. Tangan Melissa pun mengalami patah tulang. Hal itu memancing segerombolan anjing liar yang sedang kelaparan. Seketika tubuh Melissa digerogoti oleh anjing tersebut. Begitupun dengan Russell yang sebelumnya sudah tewas dibunuh. Sementara itu, Michael dan Zoe akan kembali ke kamar menggunakan lift. Ken telah hadir di dekat mereka. Secara spontan Michael langsung melakukan perlawanan kepada Ken. Setelah berhasil melumpuhkannya, mereka berdua segera bersembunyi di dalam kamar. Ken tidak membiarkan mereka lolos begitu saja. Namun Ken tidak berhasil menemukan siapapun di kamar itu. Saat Ken sudah beranjak pergi dari sana, nasib sial menimpa Zoe. Seketika keberadaannya diketahui oleh Ken, dikarenakan ponsel miliknya tiba-tiba berbunyi sangat keras. Zoe langsung dijejelin ponsel hingga tertelan. Zoe pun tersedak dan akhirnya tewas. Tyson dan Christine tidak bisa menemukan jalan keluar. Mengetahui ada yang datang, Christine langsung memberikan beberapa tembakan. Ternyata itu hanyalah Michael. Mereka bertiga memutuskan untuk menyelamatkan Kira. Tanpa sengaja, Christine menyenggol sebuah kawat yang melintang di jalan tersebut. Hal itu membuat Ken mengetahui posisi mereka.
Mereka bersiap menunggu kedatangan Ken dari dalam lift. Akan tetapi saat pintunya terbuka, lift itu ternyata kosong. Ken hadir dengan menjebol tembok di dekat Christine. Michael mencoba memberikan perlawanan, namun hal itu sia-sia. Tyson dan Christine bergegas masuk ke dalam lift untuk melarikan diri, namun Ken berhasil merusak sistem lift tersebut. Tyson pun segera membuka atap lift agar mereka berdua selamat dari serangan Ken. Tyson dan Christine berhasil sampai di lantai atas. Mereka mendengar suara Kira meminta tolong dari salah satu ruangan. Mereka pun berhasil masuk ke ruangan tempat Ken bersembunyi. Di sana terdapat banyak sekali toples berisikan bola mata para korbannya. Begitu juga dengan berangkas yang dimaksud oleh Richie sebelumnya. Tembok ruangan itu juga dipenuhi dengan lembaran uang kertas. Akhirnya mereka berdua menemukan keberadaan Kira. Namun saat ingin menyelamatkannya, mereka tidak sempat karena Ken keburu datang. Mereka berdua bersembunyi terlebih dahulu sementara waktu. Tyson memancing Ken dengan memecahkan beberapa toples agar Christine mendapat sedikit waktu untuk bisa membebaskan Kira. Namun kunci tersebut justru dibawa oleh Ken. Sementara itu, Ken berhasil menemukan Tyson yang sedang bersembunyi. Saat itu juga Ken langsung menghabisi Tyson dengan menyetrumnya. Christine terus berusaha mengakali kunci gembok tersebut agar bisa terbuka. Tak lama kemudian, ada seseorang yang mencoba masuk ke ruangan itu. Ternyata itu adalah Margaret. Kira meminta tolong kepada Margaret untuk mengeluarkannya. Secara bersamaan, Ken pun datang. Fakta mulai terungkap. Ternyata Ken merupakan anak kandung dari Margaret. Ia menjuluki Ken dengan sebutan tangan Tuhan. Tujuan Margaret hanya ingin melakukan balas dendam kepada Williams. Dikarenakan pada 4 tahun lalu, Williams telah menyakiti putranya. Berbeda dengan para tawanan, mereka semua hanya dijadikan sebagai bonus dari aksi kejamnya Ken. Margaret memaksa Ken untuk segera membunuh Kira dengan menembaknya. Tetapi Ken tidak bisa melakukan perintah ibunya. Secara terpaksa, Margaret akan menembak Kira dengan tangannya sendiri. Akan tetapi hal itu digagalkan oleh Ken. Ken selalu dibayang-bayangi oleh kehidupannya di masa lalu. Hal itu membuat Ken tidak tahan dengan tekanan dari sang ibu. Tanpa pikir panjang, Ken melemparkan ibunya ke arah besi yang berada di tembok. Seketika Margaret pun tewas dengan kepala tertancap. Ken yang udah merasa sangat depresi, segera mengeluarkan Kira dan membawanya pergi. Christine pun mengejar mereka dengan bermodalkan pistol. Ia berhasil menemukan Kira yang sedang ditimang oleh Ken. Di situ Ken terlihat melamun memikirkan masa lalunya, sampai ia tidak sadar kalau Christine berada di depannya. Christine mencoba menembak Ken dari jarak dekat. Sialnya, pistol tersebut tidak memiliki amunisi. Seketika Ken tersadar dan mencokslam mereka berdua. Christine yang hampir kehilangan bola matanya seketika diselamatkan oleh Michael yang datang tepat waktu. Kira dan Christine segera melarikan diri, sementara Michael terus memberikan perlawanan kepada Ken. Setelah itu Michael segera menyusul mereka berdua. Kondisi Ken kini sudah sedikit tak berdaya. Namun ia tidak akan membiarkan mereka lolos begitu saja. Saat Ken tiba di kamar, mereka bertiga tidak segan-segan menghabisi Ken, sampai dirinya terlempar keluar jendela. Perjuangan mereka belum berakhir. Ternyata Ken masih sanggup bertahan dengan memegang tangannya Christine. Michael langsung memukuli tangan Ken agar genggamannya terlepas. Christine menusukkan selongsong pipa besi ke matanya Ken. Saat itu juga Ken terjatuh ke lantai dasar hotel, sehingga membuat dirinya harus tewas dengan besi menancap di tubuhnya. Kini hanya tersisa mereka bertiga yang berhasil selamat dari aksi sadisnya Ken. Pada dasarnya, Ken terlahir menjadi anak yang normal, tanpa didasari sifat brutal seperti itu. Hanya saja Ken terpengaruh oleh perintah ibunya yang memaksa dirinya harus menjadi pembunuh sadis. Ken juga mendapatkan perlakuan yang kurang manusiawi dari sang ibu. Dari kecil hingga dewasa, ia selalu disiksa dan dikurung layaknya hewan. Alasan Ken selalu mengambil bola mata dari setiap korbannya karena ibunya menganggap kalau orang-orang itu memiliki dosa dari apa yang mereka lakukan semasa hidupnya. Gue juga berasumsi mengapa wanita seperti Kira dan wanita yang di awal film tidak dibunuh. Kemungkinan simbol tersebut menandakan kalau orang seperti itu masih memiliki kepercayaan terhadap Tuhan. Bisa dikatakan, apabila ia melakukan perbuatan dosa, orang tersebut kemungkinan besar masih dapat mengingat Tuhannya agar bisa kembali bertaubat. Sekian dulu rangkuman dari film See No Evil.
Gue pamit undur diri dan sampai jumpa.